Ketika Kang Aneka bertemu pelaku usaha. Assalamualaikum, Kang Sule. Waalaikumsalam, Kang Aneka. Ini biasa Pak, rutinitas Pak. Iya, rutinitas ngasih pakan entok Oke. tiap sore jam segini. Tapi ada yang beda nih Pak, kalau Kang Aneka lihat ini. Ya, Ini ada, aku keambang. kiambang ini tapi agak kecil nih Pak nih. Iya, ini agak kecil, beda yang dulu kemarin-kemarin. Ya kemarin-kemarin tuh yang Kang Aneka liput tuh beberapa kali juga besar-besar. Ini Iya. gimana bedanya Pak? Ini kan hasil dari sawah asli. Kalau yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu itu hasil ternak dari balong itu. Berarti kalau yang kemarin yang agak gede itu berarti ekosistemnya atau yang dibudidayakannya tempatnya di kolam. Nah, kalau ini di sawah ini di berarti. sawah asli. Asli di sawah. Iya. Tapi agak kecil-kecil Pak ya ini Pak ya. Ya. Ini hampir mirip ajola tapi dia agak gede dikit. Ajola juga ada nih Pak nih ya. Ada ajola campur, ada ajola, ada apu-apu. Ini ajola ya ini yang kecil-kecil ini ya. Mm. Berarti ini ajola campur apu-apu, hanya saja ajolanya sedikit nggak Pak ya. kelihatan, Nggak kelihatan hanya ya. sedikit. Hari ini ada berapa bahan Pak yang akan digiling Pak? Ini sama ajola sedikit, terus apu-apu atau kayambang. Udah 2 bahan. Dua bahan, ditambah nanti sama bahan utama yang dedak itu Pak ya. Dedak itu. Oke ngikutin Pak ya. Siap, Kang Aneka. Selama ngeliput kegiatan Kang Sule, ini kan apu-apu sawah ataupun kayambang ataupun kiambang lah. Ini agak beda ya dari tadi juga pas Kang Sule ngeliatin juga beda nih agak kecil-kecil. Berarti ini Kang Sule dapatkan dari mana Kang ini? Itu Kang Aneka saya dapat dari sawah asli, dari sawah yang udah dipanen. Oh berarti habitatnya lebih ke arah di sawah Kang ya ininya. Nah yang kemarin itu yang gede-gede di mana Kang itu Kang? Itu hasil nanam dari kolam. Oh Akang berarti selain ngambil dari alam, Akang juga budidaya juga gitu Kang? Budidaya 2 kolam, cuman kan lumayan jauh dari rumah saya, itu di kebun saya yang dekat jalan tol itu Cipularang. Cipularang ya. Nah Iya. gini Kang, ini kan yang gede-gede itu berarti habitatnya atau Akang tanam budidayakan di atas air kolam gitu Kang? Ya, Kalau bibitannya itu dari mana Kang? bibitannya mah tetap dari sawah, cuman kalau udah dipindah ke kolam jadi rubah, jadi gede dia, jadi besar. Jadi besar ya. Heeh. Nah sesudah perubahan ini Kang antara yang di sawah sama yang di kolam itu kan dari awalnya sama ya, dari benihnya itu kan sama ya. Nah ketika udah hasil gedenya ini ada perbedaan nggak selain dari ukuran Kang? Ada perbedaan dari bau amisnya itu, bagusan yang di sawah daripada yang saya budidayakan di kolam. Maksudnya gimana nih Bu? Amisnya gimana? Bu. Lebih menyengat atau lebih apa nih? Lebih menyengat yang di sawah amisnya itu. Oh terus ada perbedaan lainnya Kang? Perbedaan lain? Perbedaan lainnya yang di kolam itu, selain dari besar, selain dari kurang amisnya itu ada itu apa, bulunya itu Oh lebih kasar lebih itu ya? kasar. Bulunya ya? Lebih kasar, kayambangnya lebih kasar. Lebih kasar. Yang di sawah kan tetap halus. Tetap halus ya? Halus, ya. Tadi Kang Aneka juga ngelihat itu yang di sawah itu ajola ngikut-ngikut juga ya ke situ kan, Iya. sama ajola juga di situ kan. Berarti kalau misalkan ini ketika Akang ngambil bibit benih, Akang tanam nih di kolam, itu ajola tumbuh hidup juga nggak sih Kang sebenarnya untuk ajola Kang di kolam? Kalau dicampurkan sama apu-apu atau kayambang, dia kalah ajola, harusnya dipisah. Kalau ajola, jadi nggak berkembangnya, kalah sama itu kayambang. Iya. Kalau dicampurkan. Dicampurkan. Mm-mm. Nah ini Kang, untuk nafsu makan nih, ada perbedaan nggak antara apu-apu sawah atau kayambang yang Akang ambil dari alam dari sawah dan kayambang atau apu-apu sawah yang Akang hasil budidayakan di atas air kolam itu ternak itu Kang lebih dominan suka yang mana Kang? Jelas yang di sawah Kang Aneka, tadi kan kelihatan di videonya itu, makanya kan lebih lahap lah kalau yang di sawah, karena kan dia halus daunnya itu, nggak kasar. Oh berarti udah selesai Pak ya? Udah, terima kasih dedak. Tengah kasih dedak. Ini tadi kan setumpuk gini Penuh. Pak ya, penuh gini. Iya. Setelah dicaper itu hampir separohnya ya, hampir ya. Rapatnya ya, Seperempatnya udah ramping los ya, karena lebih padat gitu ini ya. ya lebih kecil. Lebih kecil-kecil aja. Ya, penampakan seperti ini tinggal kasih dedak aja Pak ya. Ya.
nggak ada obat lain, nggak ada campuran lain Pak? Nggak ada, cuma ada ya? dedek doang sama Dedek doang ya. Dedek berapa kilo Pak sekarang? biasa 2 kilo. 2 kilo biasa ya. Oke Pak, lanjut Pak. Gini Kang Aneka, yang saya gunakan itu fokus pakan alternatif di 3 bahan itu. Pertama ya kayambang, kedua eceng gondok, terus apu-apu itu apa ajola dan daun pepaya. Dan saya tidak merekomendasikan untuk jadikan bahan alternatif itu gedebok pisang. Oh, berarti kalau gedebok pisang Akang tidak merekomendasikan sebagai bahan pakan alternatif gitu. Tidak merekomendasikan. Kenapa Kang? Kenapa? Ya karena kan itu pertama untuk itunya apa gizinya sama bahan itunya nutrisinya itu kan 0% lah, nggak ada gitu. Yang saya gunakan itu sewaktu-waktu karena saya kan ada mau darurat atau waktu yang kesempet ngambil apu-apu atau eceng gondok pas saya mau ada kegiatan lain ya terpaksa saya pakai gedebok pisang. Oh, berarti kalau gedebok pisang ini Akang gunakan sewaktu darurat gitu. Ya, Ketika Akang berkegiatan agak padat nih hari ini, belum sempat ngambil kayambang ataupun ajol ataupun misalkan eceng gondok, waktu udah mepet nih untuk ngasih makan. Berarti Akang darurat lah menggunakan gedebok ini. ya saya darurat menggunakan itu gedebok pisang ya terpaksa dipakai gedebok pisang karena belum ada bahan yang 3 alternatif itu. Untuk para senior peternak entok yang masih memakai gedebok pisang ya silakan itu hak dulur-dulur lah. Terus ya saya tidak merekomendasikan hanya untuk darurat saja dan saya lebih 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 itu lebih fokus di 3 bahan itu misalkan di daerah yang rekan-rekan yang ternak entok di daerah di kota lebih baik pakai sayuran limbah, sayuran pasar itu lebih bagus itu untuk makanan alternatif entok. Berarti bagi rekan-rekan kita yang kesulitan mendapatkan ajola atau mendapatkan apu-apu sawah eceng gondok, Kang lebih merekomendasikan Limbah sayuran pasar ya itu lebih bagus karena itu kan nutrisinya lebih bagus lah, lebih bagus daripada gedebok pisang itu. Cuman buat kenyang aja gedebok pisang mah nggak ada itunya. Kenyang aja dan buang kekotoran ke semua kayaknya itu. betul juga nih kalau misalkan rekan-rekan yang apa di pinggir perkotaan yang sulit mendapatkan apu-apu kayambang. Kalau Kang Sule kan di sini agak mudah mungkin dari suasana masih pedesaan ya mudah. Kang Sule tadi merekomendasikan sayuran limbah sayuran ya masuk akal juga karena di sana pastilah yang namanya setiap wilayah ada pasar juga kan. Nggak mungkin nggak ada pasar setiap ini kecuali di tengah-tengah hutan Kang ya. Kalau di ini pasti ada lah pasar itu kan pasti mempunyai limbah sayuran tinggal maunya aja Kang ya. Tinggal rajin dan maunya aja ya kemauan kita ya.